Racikan Berita. Maafkan ini, Bapak hanya petugas ya. Udah gak logika begini. Masa kantor negara, kantor rakyat Susah sekali kita begini. masuk. Bapak nggak usah pakai seragam begitu, Mas. Kami disuruh, tapi kasihan saya lihat. Ini yang bayar ini kami, digedukin Pak Presiden, ini udah betul-betul biadab ini. Masa parkir milik negara diparkir ditarik? Hah? Dari mana uang ini korupsi benar? Kantor pegawai negeri, kantor pemerintah tidak boleh. Uang parkirnya untuk siapa ya? Ngeri banget. Kemarin saya bayar Ini udah 25.000. korupsi benar. Ya, boleh. Ya, harusnya Bapak dengar dari dalam dong. Masa dengar dari orang yang berjanji? Di dalam memangnya nggak ada orang yang mencatat jadwal Pak Menteri hari ini ketemu siapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah setelah perjuangan teman-teman semua, dengan doa teman-teman semuanya, dan dengan WA saya ke Pak Menteri, terpaksa harus begitu. Ya, akhirnya Pak Dirjen Pak Digbasmen, ya Pak Eko Susilo, akhirnya menerima karena beliau memang diperintah langsung oleh Pak Menteri yang kita WA. Tapi perjuangan teman-teman luar biasa. Ya gitu. Kalau nggak ada teman-teman juga pasti juga ini tidak akan terlaksana. Intinya Pak Eko Susanto. Intinya kami ya tadi sebenarnya kami berempat. Tapi setelah ada kuota yang sangat terbatas, mohon maaf Bu. Akhirnya hanya kami bertiga, saya Dr. Resmond dan juga Mas Michael yang masuk dan mendengarkan, diterima oleh Pak Eko Susanto, Dr. Eko Susanto, kemudian Pak Anang dari PPID dan juga beberapa staf lain. Intinya kami hari ini menemukan fakta terus terang saja bahwa ini adalah keajaiban dunia ke-9. Karena 8 sudah. 8 udah ya? 8 kan punya ayahnya. Oh iya. Ini ke-9. Karena tadi pengakuan dari Pak Eko Santo, kasus seperti ini, kasus ada penyetaraan dari UTS yang kemudian disetarakan menjadi ijazah setara SMK, baru ini di tangannya Pak Eko Susanto. Tapi beliau memang belum menjamin apakah dulu di zaman Pak Sutanto itu pernah ada. Tapi kronologinya memang ruwet. Ya. Nah, nggak ada wayang. Karena apa? Karena dari riwayat pendidikannya ini, ya, katanya Gibran itu memang ada katanya, ya. Tapi kami belum ditunjukkan buktinya. Baru dikatakan ada dari OPSS Orchid Secondary School itu adalah rapor kelas 10 dan kelas 11. Itu aja rapor, ya, fotokopi rapornya. Tahunnya pun berbeda dengan ini. Tahunnya salah semua. Michael nanti jelaskan tahunnya. Salah semua tahunnya. Jadi ini pun berubah lagi datanya. Dan kemudian ijazah ini atau bukan surat penyetaraan ini memang harusnya bunyinya surat keputusan. Tapi katanya ya waktu itu karena kepentingan sudah ada ijazah S1. Jadi ini tuh dibuat hanya untuk sekedar syarat. Gitu. Karena S1-nya sudah ada dan menariknya mereka bilang yang S1 di luar tanggung jawab kami. Karena yang satu adalah punyanya Dikti. Gitu. Jadi lain. Jadi intinya apa? Kita tetap kejar terus, teman-teman. Itu ya. Kami belum puas. Gitu. Tapi bagaimana bisa kita berterima kasih kepada Pak Menteri ya yang sudah kemudian dengan gercep ya membuka ini dari Bandung, beliau kemudian menginstruksikan matur nuwun Pak Profesor Ahmad Mukti ya Abdul Mukti ya dan juga jajarannya. Tapi tentu saja demi kejujuran dan kejelasan pendidikan anak-anak Indonesia ini harus dijelaskan. Lebih detailnya Bang Desmond sampaikan tadi apa yang ada di dalam. Jadi pemirsa, Tengah-tengah. Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini keajaiban dunia yang ke-9. Makanya saya bilang kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar di
melamar pekerjaan. Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar sejak setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan, ya, jangan lembaga atau Kementerian Dasar dan Menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti, ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti, ya. Kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam, jangan diada-adakan, ya. Kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran. Iya. Untuk jadi wali kota Solo 2020 karena dibuat 2019. Terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Ya, minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi di sini untuk membuktikan bahwa memang tidak ada kasus seperti ini sebelumnya. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua rakyat ngajukan kursus bimbel universitas misalnya Sydney segala macam lah di luar sana, Insearch Foundation Program atau bridging atau academic pathway, coba ajukan ke SMK di sini, pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan, mana ijazah SMA-mu di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi. Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Kalau ada sistem meritokrasi yang jelas di Indonesia ini, maka siapapun, latar belakang apapun, bapaknya siapapun bisa jadi presiden maupun wakil presiden. Jujur itu lebih baik. Ya, minggu depan kita tantang. Kalau memang ada data histori sebelumnya pernah ada seperti ini, buktikan. Jangan ada-adakan, apalagi dibuat manusia makhluk tuyul nanti atas nama apa gitu kan. Kita cari nanti nggak ada dia. Hati-hati. Atas nama Ya. Sekarang banyak teriakan Nepal-Nepal dari rakyat. Jangan sampai kementerian ini menjadi korban penepalan. Ya kan? Takut sama rakyat, jangan takut sama Jokowi. Ya, oleh karena itu kita pastikan Gibran nggak punya ijazah SMA ataupun SMK. Itulah keajaiban. Ya, satu itu. Yang kedua, ya kita akan minta besok, sekarang hari ini belum bisa diberikan, kajian akademik terkait silabus maupun kurikulum maupun tujuan pendidikan maupun outcomes-nya, learning outcomes-nya itu harus ditunjukkan kepada kita. Apa sih dasarnya menerbitkan ini? Ya, gitu. Kalau nggak ada, ya Pak Abdul Muti. Kalau nggak ada Pak Menteri, dasar penerbitan surat keterangan ini, yang seharusnya surat keputusan ini Pak. Apa dasar Kemendikdasmen saat itu, Dirjen Dikdasmen saat itu menerbitkan ini? Ada kajiannya? Kalau ada, buktikan. Kalau nggak ada, jujur, tarik ini. Kalau ini sudah ditarik, maka proses pemakzulan Gibran itu sangat gampang. Ya, karena ini syarat utama. Gitu. Makanya Gibran, ya rakyat sudah semakin tahu, mundur aja lah.
daripada pejabat-pejabat di sini harus menipu, harus berbohong demi Anda, demi keluarga Anda. Terlalu banyak institusi negara harus berbohong demi keluargamu. Terlalu banyak. Ya, institusi negara menjadi institusi termul. Menjawab ini aja bertele-tele. Ini loh, jutaan anak-anak kita yang harusnya lebih layak daripada Gibran. Tetapi orang yang nggak jelas ijazah SMA-nya seperti ini yang harus menjadi wakil presiden. Terlaluan. Mana meritokrasi di Indonesia ini? Ya, hanya dengan bantuan bapaknya, bansos 500 triliun tiap tahun, terpilih akhirnya itu si Gibran itu. Ya. Jadi intinya Gibran tuh nggak punya ijazah SMA atau SMK, cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Modal keterangan ini jadi wapres. Ini wapres. Modal ini surat keterangan. Ini. Ah. Kameranya goyang. Ya, jadi kita tunggu kabar minggu depan. Pak Roy Suryo sudah punya nomor teleponnya Pak Eko, Dr. Eko Susanto. Ya, janganlah ini, kalau bisa kita selesaikan secara seminar ilmiah. Ya. Kita undang guru-guru besar bidang ilmu pendidikan. Ya. Dia tadi tertarik. Apakah dasar penerbitan surat keterangan ini? Termasuk Bu Melani, Buten Sorki, ya. Buten Sorki. Kalau bisa tolong Pak Abdul Muti, ya, diselenggarakan seminar ilmiah semacam itu, karena Pak, ya, kesalahan ini tidak harus ada di pundak Anda. Ya. Kalau memang salah, cabut aja. Betul. Gitu. Beres. Jadi langsung diproses ke DPR untuk pemakzulan Gibran. Ya, oke gitu. Oke. Ini detail berikutnya dari Mas Michael yang tadi mencatat tanggal-tanggalnya. Ya, saya ceritakan singkat aja. Kesalahan di sini ya. Ya, tadi di sini kita bisa lihat di KPU ada sejarah pendidikannya Gibran. Tetapi tadi dari Kemendikdasmen, oh ya, kira-kira itu melihat kronologi yang mereka sudah teliti sebelumnya, ternyata Gibran itu masuk Orchid Park Secondary School tahun 2003, bukan 2002, sampai 2004 bulan Oktober. Dia masuk ke UTS Insert di tahun 2005, ternyata bukan 2004, sampai 2006 saja. Berarti cuma setahun aja nggak nyampe. Berarti 1 tahun. 2004 kemana dia? Ketok. 4 sampai 5, saya nggak tahu. Nah itu kok ada kosong tahun. Nah itu sebentar lagi saya jawab ya. Nah di UTS Insert Sydney ini dia mengikuti program Diploma of Business Study. Saya boleh jelaskan sedikit. Diploma itu dulu saya ikut juga program seperti itu di tempat lain. Tapi lo nggak jadi wapres. Oh ya, soalnya saya nggak setarakan jadi gitu. Karena bapaknya bukan presiden. Oh, iya. Bapak saya orang biasa memang. Nah jadi saya ikut program itu dulu. Syarat masuk program itu adalah lulus SMA. TOEFL juga. Ya. Tapi maksudnya lulus SMA artinya saya sudah lulus kelas 12. Dan ini sebenarnya UTS Insert ini adalah kelas 13. Jadi disetarakan dengan 12, saya marah sebenarnya. Berarti lompat dong. Saya tadi cukup marah. Nah, bahwa di kelas Orchid Park ini katanya 10 dan 11. Tetapi UTS ini kelas 13. 12-nya mana, Pak? Ini 12-nya. Jadi supaya 13-nya nggak ditanya, udah setarakan jadi 12 saja. Nah, nanti kita tanya lagi besok ke Dikti. Ya. Ini MDIS ini kelas berapa? Jangan-jangan kelas 25. Karena saya udah nggak jelas ini dari 10, 11 ke 13. Kelas berapa ini semua gitu loh. Nah, pertanyaannya kan begitu. Jadi program yang dilakukan Gibran Jana adalah diploma. Diploma itu kelas 13. Dan kelanjutannya adalah kelas 2 dan 3 tahun kedua dan ketiga, yaitu di universitas untuk memperoleh S1. Tapi tidak. Jadi kalau dia pakai MBS. jadi kalau dia
melanjutkan ke 2007 sampai 2010, yaitu 4 tahun. Ini kelas berapa ke berapa ini? Seharusnya dia sudah S2 atau S3 mungkin. Ya, jadi tolong diperjelas aja lah. Jadi intinya saudara, Gibran kurang umur, otak-atik undang-undang Pilpres, ya kan? Gibran nggak punya ijazah SMA, otak-atik, ya Dirjen Jasman. Pokoknya semua untuk Gibran. Ya, jadi ini pun diotak-atik demi Gibran. Gibran nggak punya otak. Hah? Ya TKT. Ya, jadi itulah very spesial kau Gibran. Walaupun otakmu nggak seberapa ya, tapi ya udah nasibmu mungkin hidup di negara yang apatis seperti ini. Akhirnya Anda terpilih jadi wakil presiden. Oleh karena itu rakyat harus bangkit. Jangan sampai manusia semacam ini mencalonkan diri sebagai calon presiden 2029. Bahaya. Ya, kalau masih dia terpilih Bahaya, Bang. dan kalian diam saja, Nepal kan? Nepal. Kita janeskan dia. Iya. Ya. Jangan dinepalkan, dijaneskan aja. Jelaskan dia. Oke, gitu loh ya. Jadi lucu ya. Mantap. Kelas 10, kelas 11, kelas 13, kelas entah berapa ya. 12-nya kelihatan. Kita tunggu minggu depan. Oke. Yaudah, itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih Lampung deh, atas Bang. Kesetiaannya. membersama termasuk Ya. Ibu. Selamat. Luar biasa. Sampai menunggu di tangga. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racikan Berita